atau? Ya, kalau sudah bicara hari Senin dan sudah jam 10, ini udah waktunya Bung Chandra untuk menyampaikan pemaparan terkait dengan motivasi-motivasi yang bisa membuat kita semua di sini tergerak untuk berubah. Dan bicara masalah berubah, nah saya sudah bersama dengan ahlinya. Apa kabar, Bung? Baik. Sehat, Bung? Sehat. Ketemu lagi kemarin 2 minggu yang lalu ya? Betul, 2 minggu yang lalu, dan masih akan terus bersama dengan TV One. Nanti Bung akan menyampaikan beberapa materi-materi terkait dengan membangkitkan motivasi ya. Ya. Dan kalau misalnya kita lihat tadi berbicara dengan beberapa teman di sini kan, ini sudah banyak yang ingin menyampaikan apa nih mungkin. Jadi tadi kita ngobrol, kita bahas tentang selai kacang. Wah, bicara selai kacang. Nah, masalah selai kacang ya. Iya. Unik-unik ya. Kalau misalnya minggu lalu ada yang 30 cm. Iya. Ada juga yang membangkitkan raksasa dalam diri. Iya. Terus udah gitu yang minggu lalu Ketakutan terbalik. ketakutan terbalik. Unik kalau misalnya Bung Chandra tinggal si tema. Kita ke sini, Bung. Boleh. Ada paket terkait dengan selai kacang ini. Berikut Iya. kabarnya. Jadi saya mau katakan bahwa ada seorang karyawan, sebutlah namanya Budi. Saya percaya bukan Budi pemirsa TV One ya, tapi ini Budi yang lain. Betul. Sebelum dilanjutkan, Ya. Budi ini Ya. dan yang memang bicara masalah selai kacang, Ya. kita memiliki paket nih Oke. untuk gambaran pada pemirsa Ya, terkait silakan. dengan apa yang akan Bung sampaikan. Dalam hidup, kita seringkali mengharapkan hasil yang berbeda. Kita jenuh dan bosan dengan hasil yang itu-itu saja yang setiap hari selalu kita temui. Setiap hari kita makan selai kacang misalnya. Kita pasti akan bosan dengan selai kacang. Untuk itu kita ingin selai yang berbeda. Sama halnya seperti hidup. Bosan dengan hal yang sama dan tentu kita menginginkan hasil yang berbeda setiap harinya. Namun, perubahan tidak akan pernah datang sendiri bila kita melakukan tindakan yang sama setiap harinya. Untuk mendapatkan hasil yang berbeda, kita harus melakukan tindakan yang berbeda pula setiap harinya, agar tidak merasakan kejenuhan dan kebosanan. Lantas, bagaimana supaya kita tidak jenuh dengan hasil yang sama? Lihat selai kacang, roti selai kacang, saya Udah lapar pengen. Iya, mau pesen dulu ah? Oh enggak ya. Kita bukan membahas masalah roti selai kacangnya nih, Bong. Ini selalu Bong tuh kalau memberi judul tuh hal-hal yang unik dan lucu, tapi ternyata ada makna. Ada dan maknanya. manfaat di balik itu. Bukan hanya sekedar selai kacang. Nah, bisa dilanjutkan. Tadi ada seorang pekerja ya, karyawan, Iya. namanya Budi. Iya. Dia setiap hari selalu mengkonsumsi makanan roti selai kacang begitu ya. Iya, jadi ada seorang karyawan namanya Budi. Nah, yang menarik Budi ini kalau dia pergi ke kantin, dia selalu bawa bekal itu roti isi selai kacang. Nah, kemudian dia punya teman sahabatnya namanya Jimmy. Oke. Nah, Budi dan Jimmy itu pergi ke kantor hari Senin. Oke. Kemudian waktu dia pergi ke kantor hari Senin, itu jam 12 siang, istirahat makan siang, Budi dan Jimmy duduk di kantin untuk makan bersama. Kemudian karena Jimmy punya uang, Jimmy beli siomay mungkin ya. Ya, Nah, Budi nggak punya uang, dia bawa bekal dari rumah. Selalu. Nah, kemudian waktu dia buka bekal dari rumahnya, dia lihat isinya, selai kacang lagi. Jadi ternyata isinya adalah roti isi selai kacang. Betul. Kemudian itu hari Senin. Nah, hari Selasanya, Budi dan Jimmy pergi ke kantor lagi. Kemudian jam 12 siang itu break lagi. Kemudian pergi ke kantin lagi. Jimmy beli makanan bakso mungkin. Budi bawa bekal lagi, buka lagi isinya. Selai kacang lagi. Selasa, Rabu, selai kacang lagi. Kamis juga selai kacang lagi. Dan mungkin kalau cuma 1 minggu, 2 minggu, selai kacang nggak masalah ya. Tapi Budi ini mengeluh 360 hari. 1 tahun penuh mengeluh terus. Penuh makan roti selai kacang. Akhirnya Jimmy ini nggak tahan kan. Jimmy ini lihat, dan akhirnya Jimmy ini speak up. Dia bilang, Bud, aku lihat kamu tuh setiap hari ngeluh terus. Kamu mengeluh selai kacang lagi. Gini, saya coba bantu kamu kasih solusi. Apa solusinya kasih? Kamu suruh istrimu ganti jadi selai lain. Entah itu selai stroberi, entah itu selai nanas, entah itu selai kacang, atau selai yang lain. Kemudian Budi bilang, istri ganti selai. suruh istri ganti Bukan selai. ganti istri. Bukan ganti istri. Bukan ganti istri, beda ya. Bisa aja. Nah, kemudian Budi bilang nggak bisa. Loh, kenapa nggak bisa, tanya Jimmy. Pokoknya nggak bisa. Kemudian, oh saya mengerti, kamu nggak punya uang. Saya kasih uangnya, Ya. suruh istrimu beli selai kacang selai yang berbeda, Ya. suruh istrimu ganti. Kemudian Budi bilang nggak bisa. Loh, kenapa nggak bisa? Karena bukan istriku yang buat. Lalu siapa yang buat? Tanya si Jimmy. Ya. Si Budi bilang, aku sendiri yang buat. Nah, seringkali dalam hidup manusia sama seperti Budi. Setiap hari kita mengeluhkan hal yang sama. Saya percaya setiap dari manusia, setiap dari individu ingin selai yang berbeda dalam hidup. Kita ingin penghasilan yang berbeda. Ya. Kita ingin mungkin mobil yang berbeda. Kita ingin karir yang berbeda. Kita ingin kehidupan yang luar biasa. Kita ingin selai lain selain selai kacang. Tapi apa yang kita lakukan?
kita seringkali melakukan tindakan yang sama. Jadi saya mau katakan bahwa Albert Einstein memiliki namanya definisi orang gila. Jadi orang gila adalah orang yang mengharapkan hasil yang berbeda, tapi terus menerus melakukan tindakan yang sama, dan celakanya konsisten, Pak Rifi. Jadi orang gila adalah orang yang mengharapkan hasil yang berbeda, tapi terus melakukan tindakan yang sama. Jadi untuk mendapatkan selai yang lain, selai kacang, tidak ada pilihan lain, kita harus melakukan tindakan yang berbeda. Harus ada perubahan dari dalam diri kita. Betul. Nah, caranya adalah dengan cara memberikan lebih dari yang kita harapkan, memberikan lebih dari orang lain harapkan. Contoh, kalau misalkan kita ke restoran, kita melihat di buku menu makanan begitu besar. Nah, begitu kita pesan, dapatnya kecil, nggak sesuai dengan yang gambar. Berarti nggak sesuai dengan gambar. Berarti restoran itu memberikan kurang dari apa yang diharapkan. Nah, tentu saja kalau kita bertindak seperti itu, kita nggak bisa mendapatkan selai yang berbeda dalam hidup kita. Kita harus memberikan lebih dari yang diharapkan orang lain. Nanti saya ingin bertanya, bagaimana merubah template dalam hidup dengan harapan-harapan, demi memenuhi harapan-harapan yang memang tadi Bong sampaikan itu. Saya pengen ini, saya pengen tarif berubah, pendapatan saya berubah begitu. Tapi bagaimana supaya tidak template lagi? Nanti dijelaskan oleh Bong. Boleh. Kita jeda dulu sejenak. Apa Kabar Indonesia akan kembali saat lagi. Masih dengan Bong Chandra. Masih bersama Bong Chandra di Apa Kabar Indonesia. Kita membahas masih terkait dengan bagaimana membangkitkan motivasi dari dalam diri kita sendiri begitu ya. Nah, kalau misalnya tadi saya bertanya kepada Bong, bagaimana caranya harapan yang banyak itu begitu ya ibaratnya, tapi kita bisa merubah atau hidup kita tidak seperti template begitu-begitu saja begitu. Contoh, misalnya saya pagi bangun 6.30 dalam siaran. Senin 6.30, Selasa 6.30, Rabu 6.30. Ya, selai kacang terus gitu. Selai kacang terus begitu. Nah, ini gimana caranya biar harapannya juga terpenuhi tapi hidupnya tidak template? Oke, jadi untuk mendapatkan selai yang berbeda dalam hidup kita, untuk mendapatkan hal yang lebih baik dari hidup kita perlu melakukan tindakan yang berbeda. Salah satu contohnya adalah dengan memberikan lebih dari yang diharapkan. Tadi di segmen yang pertama saya cerita, restoran seringkali memberikan kurang dari yang kita harapkan. Di menunya besar, dapatnya kecil. Ada seorang pemain basket legendaris namanya Michael Jordan. Nah, tentu saja Michael Jordan juga mendapatkan selai yang berbeda karena dia melakukan tindakan yang berbeda. Apa yang dilakukan Michael Jordan? Ketika dia sukses, seorang wartawan wawancara, Jordan, apa yang kamu lakukan sehingga kamu bisa sukses? Simple. Ternyata yang dilakukan Jordan adalah, saya hanya memberikan lebih dari yang diharapkan. Pelatih saya minta saya lari keliling 50 kali lapangan, saya lari lebih dari 50. Pelatih saya minta saya untuk lempar 3.000 bola, saya lempar lebih dari 3.000 bola. Jadi kunci untuk mendapatkan selai berbeda dalam hidup kita, kunci untuk mendapatkan hal yang luar biasa dalam hidup kita, kita bosan dengan kehidupan kita sekarang, lakukan dan berikan lebih dari apa yang orang lain harapkan. Kalau kita karyawan, berikan lebih dari apa yang customer harapkan. Kalau kita bos, berikan lebih dari apa yang karyawan kita harapkan. Kalau kita restoran, berikan lebih dari apa yang customer harapkan. Kalau saya sebagai presenter, berikan kepada pemirsa dari yang apa yang mereka harapkan. Apa yang mereka harapkan. Wah, luar biasa. Luar biasa. Betul. Nanti saya akan bertanya kepada pemirsa kalau itu saya sudah memberikan lebih atau belum gitu. Boleh. Kayaknya sudah nih, Pak. Ya, Bong, di sini juga sebenarnya sudah ada beberapa rekan-rekan kita juga nih ya di sini yang ingin bertanya begitu. Mungkin kita mulai dari Mas ya. Oke, kita maju aja ya. Kita maju aja. Kita hampiri. Silakan. Boleh bagi dengan nama dulu siapa dan apa yang ingin disampaikan? Nama saya Andre. Profesi saya masih mahasiswa. Saya ingin nanya mahasiswa tapi kayaknya sudah bekerja juga nih sambil. Saya magang aja. Oke. Saya ingin tanya sama Pak Bong. Lebih dekat, Mike. Saya tanya sama Pak Bong. Kayaknya Pak Bong pada saat sebelum memulai bisnis ini tidak lulus kuliah ya. Kalau sesuai dengan seminar Bapak pada saat itu. Nah, ini saya ingin tanya, apa sih pertimbangan Bapak keluar dari zona nyaman Bapak yang seperti tadi kata Pak Bong, kita harus keluar dari konsistensi kita. Nah, ini apa pertimbangan Bapak pada saat keluar dari bisnis dan tidak mendapatkan ijazah S1 itu? Seperti itu. Bagaimana caranya keluar dari zona nyaman Pak Rifi ya? Langsung dijelaskan, Bung. Ini pertanyaan bagus sekali Pak Andre ya. Oke, jadi saya mau katakan orang-orang yang sukses di Jakarta itu sebagian besar justru bukan orang Jakarta, Rifi. Justru orang yang sukses di Jakarta adalah orang-orang yang merantau dari luar kota ke Jakarta. Orang Medan merantau ke Jakarta. Orang Palembang merantau ke Jakarta. Orang Balikpapan merantau ke Jakarta. Kenapa orang yang merantau lebih sukses? Karena mereka keluar dari zona nyaman mereka. Mereka keluar dari comfort zone mereka. Di kota mereka sudah kenal dengan jalan pintasnya. Mereka sudah punya banyak teman-temannya. Networkingnya sudah bagus. Tapi di kota Jakarta, mungkin mereka tidak punya teman. Atau kalaupun ada, temannya sedikit. Tantangan buat dia jadi. Tantangan buat dia. Jadi saya mau katakan segala sesuatu yang sebenarnya sangat kita inginkan, sesungguhnya tidak jauh, hanya sedikit di luar zona nyaman kita. Jadi kalau kita mau keluar sedikit dari zona nyaman kita, maka kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan.
Nah, jadi itu yang salah satu yang saya pikirkan. Saya pegang satu prinsip bahwa tertawa di belakang jauh lebih nikmat. Jadi kalau misalkan hari ini kita keluar dari comfort zone kan nggak nyaman nih. Ya. Kerja keras, banting tulang kita banting-banting. Yang lain santai-santai bisa ngopi ya, kemudian nonton bioskop, rekreasi. Mereka ketawa sekarang, tapi menurut saya tertawa di belakang jauh lebih nikmat. Tapi nggak salah kan, Bong, kalau misalnya kita melihat banyak kan orang, kita kadang-kadang ya, baru aja keluar dari rumah kita sudah melihat, wah si Anu mobilnya sudah Mercy gitu. Wah, si itu pekerjaannya sudah sukses. Itu tidak salah kan sebetulnya? Biasanya ada 2 respon. Ketika kita lihat orang lain sukses, ada 2 respon. Respon yang pertama, ketika ada orang punya Ferrari, tetangga kita bilang respon pertama, ngapain? Ferrari bensinnya mahal. Nah, ini respon yang pertama. Respon yang kedua, kok bisa ya? Bagaimana caranya? Dia kerja apa ya? Saya mau datang ke rumahnya, saya mau belajar. Jadi ada orang yang punya rumah besar. Respon yang pertama, buat apa sih? Pembantu juga susah beresinnya, betul ya? Respon yang kedua, gimana rasanya ya? Apa caranya ya? Jadi orang sukses selalu fokus dengan kata cara. Jadi kalau kita lihat orang yang lebih sukses, jangan iri hati, tapi coba tanya bagaimana caranya. Jadilah orang pribadi yang teachable, mau belajar, open heart dan open mind. Andre sendiri saat ini sudah merasa nyaman dengan kondisi yang saat ini atau ingin keluar dari comfort zone kalau tadi Bung Chandra bilang? Saya juga merasa tidak nyaman ya sebenarnya, karena selalu kayak gitu aja. Setiap hari pergi pagi pulang sore, ya. Tiap hari pergi pagi pulang sore untuk mengerjakan tugas dan ini itu. Tapi saya tidak mempunyai waktu untuk untuk mencari pengalaman bekerja saya. Bicara waktu, bisa nggak? Sebetulnya bisa kan? Ya, jadi sebenarnya sebagai individu jangan sampai waktu memanage kita. Tapi kita harus memanage waktu. Bagaimana cara agar kita memanage waktu? Kita harus berikan label harga pada waktu kita. Ya. Kenapa ada orang yang nggak bisa menghargai waktunya? Karena waktunya itu nggak dikasih harga. Baik. Orang akan menghargai waktunya ketika di dalam taksi lagi macet. 1 argo itu per detik, argonya naik. Itu baru waktu berharga. Ya. Jadi kasih kita sejam harga waktu kita berapa. Kalau kita kasih label harga waktu kita sejam lebih tinggi dibanding orang lain, maka secara otomatis kita akan menghargai waktu kita. Jelas ya Andre ya. Terima kasih loh. Mudah-mudahan bermanfaat. Thank you. Kita kembali ke sini, Bong, dan kita masih akan lanjutkan nanti di segmen selanjutnya ya. Kita akan kembali saat lagi. Apa kabar Indonesia?